Pelaut dan profesor. Pelaut itu terkesiap, beruang besar apaan? Itu, bintang itu, di langit utara sana. Tunjuk profesor, Anda pasti tahu astronomi, itu kan yang memandu arah kapal kita. Pelaut bingung, saya tidak tahu Anda omong apa, kapten yang tahu soal beginian, bukan saya. Pada malam ketiga, Koki membuat makan malam yang luar biasa lezat, sehingga membuat suasana hati profesor itu begitu nyaman. Ketika ia pergi ke dek, malam itu begitu indah, udara laut sepoi, semerbak, segar, sampai profesor membatin, ya, sudahlah, aku akan memberinya kesempatan lagi. Rupanya ia adalah profesor di bidang meteorologi. Ia menyadari bahwa para pelaut mungkin tidak tahu soal ilmu kelautan atau ilmu perbintangan, namun mereka pasti tahu soal cuaca. Sebab cuaca meliputi pola dan tenaga angin yang mendorong kapal, serta mengenai badai yang bisa menenggelamkan kapal, jadi cuaca pasti mutlak dipahami pelaut tua ini. Ia menghampirinya dan berkata, "Maafkan saya. Sungguh saya minta maaf. Perangai saya jelek sekali 2 malam terakhir ini. Saya telah salah menilai Anda. Anda mungkin tak tahu menahu soal oseanologi atau astronomi, tapi saya yakin Anda pasti tahu soal meteorologi, mengenai angin, cuaca yang bisa menghancurkan atau mendorong kapal ini ke tujuan." "Meteor apa?" kata pelaut. "Angin dan badai," curiga profesor, "saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma pelaut biasa," ujar pelaut dengan lugunya. Murkalah profesor, "Apa? Tolol, dungu, bego, bertahun-tahun di laut. Betapa sia-sianya, kau sia-siakan seluruh hidupmu." Profesor pergi dan bersumpah tak akan pernah bicara dengan orang bodoh itu lagi. Malam keempat di laut, ia tidak hadir ke aula perjamuan untuk makan malam karena malam itu samudera mengamuk. Profesor mabuk laut, menaruh apapun dalam perutnya hanya akan langsung keluar lagi, jadi ia istirahat saja dalam kabinnya. Malam makin larut, badai makin parah. Ia sampai bisa merasakan kapal makin bergoyang. Ia bisa merasakan gelombang laut menamparkan kapal dari jendela kabin. Sungguh cuaca malam itu sangat buruk. Ketika badai mencapai puncaknya pada tengah malam, ia mendengar suara tabrakan, dentuman besar. Ia merasa takut. Setelah bunyi keras itu, sesaat hanya ada keheningan, diikuti suara orang berlarian dan kegaduhan di luar pintu kabinnya. Panik, ia membuka pintu dan coba tebak siapa yang sedang berlari di luar sana. Si pelaut tua itu berhenti sesaat, berpaling ke arah profesor dan berkata, "Pak Profesor, selama bertahun-tahun Anda hidup, pernahkah Anda belajar berenang?" Tidak ada," lirih profesor. "Sia-sia sekali hidup Anda. Kapal ini akan tenggelam," seru pelaut. "Moral kisah ini, wahai profesor tua tolol, boleh saja belajar astronomi, oseanologi, atau meteorologi, tapi yang paling penting untuk diketahui seorang pelaut adalah cara berenang. Demikian pula, hal terpenting untuk diketahui dalam hidup bukanlah mengetahui soal elektronika, mobil, teknologi, tapi bagaimana menjaga kepala tetap di atas permukaan air di dalam arus dan gelombang ketidakpastian hidup. Namun sudahkah Anda belajar berenang andai kata kapal Anda tenggelam? Ketika Anda kehilangan seluruh harta Anda, bursa saham jatuh, ditinggalkan pasangan, ditinggal mati orang tersayang. Jika belum, maka kecewa dan duka akan menenggelamkan Anda. Jadi apa yang dimaksudkan dengan berenang? Mengetahui cara untuk peduli, berwelas asih, mengetahui apa yang benar-benar penting dalam hidup. Pada saat itu, Anda tidak akan pernah tenggelam. Memang masih akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih akan ada orang yang Anda sayangi meninggal, perpisahan, kehilangan, namun Anda memiliki welas asih luar biasa untuk melepas, kepedulian luar biasa terhadap lingkungan, tidak marah namun memiliki kasih sayang hebat terhadap masa lalu, terhadap masa-masa indah yang dijalani bersama, untuk bisa mengucap terima kasih banyak.
Cinta kasih dan welas asih ini adalah apa yang membuka pintu hati menuju kenyataan, kehidupan dan kematian.